Halo, perkenalkan nama saya Lydia Cynthia Ninef dengan NIM 21030201008. Kelas 1C semester 1, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini, saya akan membahas buku tentang Sosiologi Suatu Pengantar oleh Surjono Sukanto. Bab pertama mengenai pendahuluan. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban masyarakat, manusia sebagai pergaulan hidup telah menarik perhatian. Awal mulanya, orang yang meninjau masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik, seperti kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, di mana pengetahuan tersebut selalu dapat diperiksa dan dikontrol secara kritis. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk lebih mengetahui dan mendalami segala segi kehidupan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dengan penggunaan kekuatan pemikiran, di mana pengetahuan tersebut selalu dapat diperiksa dan dikontrol secara kritis. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk lebih mengetahui dan mendalami segala segi kehidupan. Secara umum dan konvensional dikenal adanya 4 kelompok ilmu pengetahuan, yaitu ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu tentang perilaku, dan ilmu tentang pengetahuan kerohanian. Berikutnya tentang ciri-ciri sosiologi. Yang pertama adalah sosiologi bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoristis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Dan yang keempat, sosiologi bersifat nonetis. Di sini, sosiologi juga memiliki sifat-sifat hakikatnya, yaitu sosiologi merupakan suatu ilmu sosial dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. Yang kedua, sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan. Dan yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Adapun juga metode-metode dalam psikologi. Yang pertama adalah metode kualitatif, yang mengutamakan bahan yang sukar dapat diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran lain yang bersifat eksak. Yang kedua, metode historis, menggunakan analisis atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Yang ketiga, metode komparatif, mementingkan perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan dan persamaan serta sebabnya. Yang keempat, metode studi kasus, yang bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, metode kuantitatif, yang mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka sehingga gejala yang diteliti dapat diukur dengan mempergunakan ilmu pasti atau matematik. Bab yang kedua tentang proses sosial dan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi 2 syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antara orang perorangan, yang kedua antara orang berorangan dengan suatu kelompok, yang ketiga antara suatu kelompok dengan suatu kelompok. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat juga berupa kerjasama, persaingan, dan bahkan dapat juga mengenai tentangan dan pertikaian. Menurut Gillen and Gillen, ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Yang pertama, ada proses yang asosiasif, yang terbagi ke dalam 3 bentuk khusus, yaitu akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, proses yang disuasif, yang mencakup persaingan yang meliputi kontravensi dan pertentangan atau pertikaian. Selanjutnya, pada bab ketiga, tentang kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Oleh karena adanya hubungan antara mereka, hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik
yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain, dan yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana di sekelilingnya. Kelompok sosial juga memiliki beberapa persyaratan kelompok, yaitu setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Dan yang terakhir, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku suatu kelompok sosial yang cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Yang berikut ada tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, ada klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Yang ketiga, in-group dan out-group. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Lanjut ke masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan atau rural community adalah suatu masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sedangkan warga masyarakat perkotaan atau urban community adalah masyarakat yang tidak tentu jumlah penduduknya. Perbedaannya antara masyarakat pedesaan dan perkotaan adalah mereka tidak sama-sama memiliki atau suasana mereka berbeda. Masyarakat di pedesaan cenderung lebih rukun daripada masyarakat di perkotaan. Selanjutnya, kelompok kecil atau small group adalah suatu kelompok yang teoritis, terdiri paling sedikit dari 2 orang yang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Berikut ini adalah beberapa hal yang membuat para sosiolog menaruh perhatian pada penelitian small group. Yang pertama, penelitian terhadap small group merupakan hal yang penting sebab kelompok-kelompok kecil mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku sehari-harinya dalam individu. Yang kedua, dalam kelompok-kelompok kecil, pertemuan antara kepentingan sosial dengan kepentingan individu berlangsung secara tajam. Dan yang ketiga, small group pada hakikatnya merupakan sel yang menggerakkan suatu organisme yang dinamakan dengan masyarakat. Kelompok-kelompok kecil merupakan bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan. Bab yang keempat tentang kebudayaan dan masyarakat. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan dari kata Latin color. Artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu colere kemudian kultur yang diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia. Bronislaw Malinowski juga merupakan salah satu orang yang merumuskan beberapa unsur pokok kebudayaan antara lain yang pertama, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antar setiap anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat lembaga atau petugas pendidikan yang perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama. Dan yang terakhir, organisasi kekuatan. Ada pula 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal, yaitu yang pertama peralatan dan perlengkapan hidup manusia, yang kedua mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, yang ketiga sistem kemasyarakatan, yang keempat bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam sistem pengetahuan, dan yang ketujuh religi. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bahwa bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap jika mereka berhubungan dengan orang lain. Yang berikut ada sifat hakikat kebudayaan.
Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Dan yang terakhir, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan yang diizinkan. Bab yang kelima tentang lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution, akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Istilah lain yang diusulkan adalah bangunan sosial, yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah Sozialgebilde dalam bahasa Jerman, yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan sosial institution tersebut. Ciri-ciri lembaga kemasyarakatan ada 5. Yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Bab ke-6 tentang lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Pembedaan atas lapisan masyarakat merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Unsur-unsur lapisan masyarakat ada 2. Yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Yang kedua, peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Bab ke-7 tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Karena itu, soal kekuasaan atau power amat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan masyarakat. Sesuai dengan sifatnya sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Akan tetapi, sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik yang masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Berikut tentang wewenang terdiri dari beberapa bagian, yaitu wewenang karismatis tradisional dan nasional, wewenang resmi dan tidak resmi, wewenang pribadi dan teritorial, dan wewenang terbatas dan menyeluruh. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi pengikut-pengikutnya sehingga pengikutnya tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan atau leadership ada yang bersifat resmi atau formal dan tidak resmi atau informal. Bab yang ke-8 tentang perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. McClever, perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Gillen and Gillen mengatakan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya diinfusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Bab yang ke-9 tentang masalah sosial dan manfaat. Masalah sosial menyangkut nilai sosial yang mencakup pula segi moral. Karena untuk dapat mengklasifikasikan suatu persoalan sebagai masalah sosial, harus digunakan penilaian sebagai pengukurannya. Apabila suatu masyarakat menganggap sakit jiwa, bunuh diri, perceraian sebagai masalah sosial, masyarakat tersebut tidak semata-mata menunjukkan pada tata kelakuan yang menyimpang, akan tetapi sekaligus juga mencerminkan ukuran umum mengenai segi moral. Bab yang 10 menutup. Beberapa sosiologi tertentu lebih banyak menaruh perhatian pada sumber-sumber dasar keutuhan masyarakat. Mereka berasumsi bahwa dasar keutuhan masyarakat adalah adanya kesatuan cita-cita dan pendapat mengenai nilai dan norma yang berlaku. Perubahan-perubahan juga pasti akan terjadi, walaupun cenderung perlahan-lahan,
karena senantiasa tergantung pada perubahan sikap dan kepercayaan. Pola pendekatan ini biasanya dinamakan pola konsensus atau model konsensus yang kadang-kadang dianggap agak konservatif. Sekian hasil dari video saya. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahami apa yang saya bahas tadi. Sekian dari saya, terima kasih.